Bapak Ibu Saudara bersama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat datang. Presbiter Gemindo mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di dalam ibadah perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Umat Tuhan, menyimpan dendam bukanlah hal yang baik dalam hidup orang percaya. Karena dendam itu berbahaya dan dapat melukai diri kita sendiri maupun sesama kita. Karena itu jika kita memiliki kesalahan, hendaklah kita mengakui salah kita di hadapan Tuhan. Dan baiklah kita meminta kepada Tuhan agar dapat memurnikan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdiri dan untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian pelengkap Kidung Jemaat 19 bait 1 dan bait yang kedua. Umat Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan fotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 38 bait 1 dan 2. Litani syukur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Pelengkap Kidung Jemaat 12 bait 1 dan bait kedua.
marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengakui bahwa terkadang kami melanggar kehendak-Mu atau perintah-Mu. Karena itu kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan layakanlah serta baharuilah hati kami, agar kami selalu setia kepadamu. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru 12 bait 1 dan bait 2. Umat Tuhan, kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita memuji Tuhan dari nyanyian jemaat sejauh timur dari barat.
Tuhan dipersilakan berdiri dan kita dengarkan amanat hidup baru yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami semua di tengah-tengah persekutuan gereja Gimindo Diaspora bersama-sama dengan simpatisan mengucap syukur kepada-Mu. Karena kami imani sampai saat ini kami bisa memuji Tuhan. Sampai saat ini kami bisa memuliakan Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kami. Dalam ibadah pada minggu ini Tuhan, kami semua akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu yang berdosa ini, dan layakkan kami semua, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan boleh mengimani Engkau dalam hidup kami, dan boleh kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada ibadah minggu ke-8 sesudah Pentakosta terdapat di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 hingga ke-29. Kita akan membaca secara bergilir ganti. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi Yohanes. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes hanya menyuruh orang mengangkat Yohanes dan membangunnya saudara berhubung dengan peristiwa Herodes istri Yesus saudaranya, karena Herodes telah membunuhnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias selalu mendendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi dia dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena itu tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya juga kesempatan dipakai oleh Herodias. Ketika Herodes pada bulan tahunnya mengadakan pertemuan untuk satu bersama. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari
dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun kepada mereka. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka dia pergi kepada raja dan berkata, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala yang Pembaptis di Israel. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja sudah menyuruh seorang pengawal dan berita supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan membawa kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Mereka datang mengambil lalu melakukannya dengan kepala. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita semua aminkan bahwa kita bisa ada sampai saat ini. Sekalipun dalam suasana pandemi COVID, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis dibunuh karena ia mengatakan kebenaran sebagai seorang hamba Tuhan. Maka saya awali firman Tuhan dengan mengutip satu pepatah yang berkaitan dengan pentingnya sebuah nama yang baik. Nama yang baik selalu dikenang, pentingnya sebuah nama yang baik. Pepatah ini mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya, manusia yang telah meninggal akan selalu diingat. Baik jasanya, baik kebaikannya, baik karyanya, baik sifatnya, manusia yang meninggal akan selalu diingat seumur hidupnya. Intinya, manusia yang baik, manusia yang menegakkan kebenaran, akan selalu meninggalkan nama baik seumur hidupnya, sekalipun ia telah meninggal. Itulah realita kehidupan manusia. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan dalam hubungan dengan firman Tuhan ditemukan ada 3 sifat, ada 3 karakter yang perlu kita teladani dari pribadi Yohanes Pembaptis. Sifat yang pertama, Yohanes Pembaptis dalam tanda kutip berani menegur, memang resiko, tapi ia berani menegur seorang raja, Raja Herodes pada waktu itu. Karena Raja Herodes melakukan kesalahan atau dosa. Dalam ayat 18 dikatakan kepada kita semua, Alkitab mengatakan dalam ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Di sini Raja Herodes melakukan dosa atau kesalahan karena ia mengambil saudaranya yang bernama Herodes Filipus, saudara kandungnya punya istri untuk dijadikan istrinya.
untuk dijadikan istri Herodes. Dan ini merupakan satu hal yang salah, yang berdosa yang Herodes lakukan. Saudara, jujur, menjadi seorang guru atau menjadi seorang pemimpin, untuk menegur seseorang itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Perlu pengorbanan. Perlu risiko yang harus kita tanggung, termasuk yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tapi itulah kisah Alkitab yang menulis tentang pribadi Yohanes Pembaptis yang berani menegur Raja Herodes. Sifat yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang luar biasa. Alkitab mengatakan dalam ayat 20a, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Di sini Alkitab mengatakan Raja Herodes begitu sangat menghormati, begitu segan terhadap Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes memiliki pribadi yang benar dan suci, atau pribadi yang luar biasa yang mungkin saat ini jarang kita dapatkan seperti itu. Dan itu kelebihan Yohanes Pembaptis sebagai seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Sifat yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis memiliki pribadi yang menarik. Memiliki pribadi yang menarik. Alkitab mengatakan dalam ayat 20c, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Sekalipun Yohanes Pembaptis dalam penjara, tapi Raja Herodes suka datang untuk mendengarkan nasihat, ajaran daripada Yohanes Pembaptis. Dan itu mendatangkan sukacita bagi Raja Herodes. Mungkin seperti kita punya tanggung jawab untuk menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada orang lain, sehingga itu dapat mendatangkan sukacita untuk sesama kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, selanjutnya kita perhatikan Yohanes Pembaptis mati tragis dalam pelayanan. Lehernya dipotong karena dua hal. Yang pertama, karena ucapan sumpah yang diucapkan oleh Raja Herodes dikala ia merasa senang. Pada waktu anak tirinya menari di depan ia dan itu menyukakan hatinya, ia mengatakan sumpah untuk mengikuti apa yang diinginkan hati oleh anak tirinya. Dan ini membawa efek yang negatif kepada Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, karena dendam dari Herodias, istri Raja Herodes kepada Yohanes Pembaptis. Hal-hal inilah yang menyebabkan Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Dalam tradisi pada waktu itu ucapan seorang raja di depan banyak orang adalah titah yang harus dilakukan. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan ibadah minggu ke-8 sesudah Pentakosta dan perjamuan kudus pada saat ini, ada 3 makna firman Tuhan untuk kita semua. Makna yang pertama, janganlah kita menaruh dendam kepada sesama kita, baik keluarga kita, baik saudara kita, baik teman kita, baik sahabat kita. Karena hal itu tidak bermanfaat, tidak berguna bagi hidup kita. Ada satu nasihat berkata, pada saat marah, kita kalah. Pada saat membenci, kita telah terkunci. Dan pada saat dendam, kita telah menjadi tawanan. Mungkin kita pernah semua marah. Mungkin kita pernah membenci. Mungkin kita semua pernah dendam. Tapi hal-hal ini dapat menghancurkan kehidupan kita sendiri.
Makna yang kedua, kita perlu bijak, kita perlu berhikmat, kita perlu berpikir panjang sebelum mengucapkan janji atau sumpah. Karena hal ini dapat menjadi batu sandungan untuk kita sendiri. Dan makna yang ketiga, Alkitab katakan, sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, maka Allah akan meluruskan jalanmu. Artinya, jalan lurus, jalan baik tidak ada dalam setiap pribadi siapapun manusia. Jalan lurus, jalan baik itu hanya ada dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 73, baitnya yang pertama dan kedua. Umat Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama, penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudari kekasih yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca penetapan perjamuan kudus dengan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan ini untuk mengucap syukur kepada Dia dan menyatakan persekutuan kita dengan Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan kita, supaya kita yang telah makan roti dan minum anggur sebagai lambang pengorbanan Yesus untuk kita, menyatakan persekutuan kita dengan sesama dalam kasih yang murni dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka terlebih dahulu kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir daripada anak Daria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengolahan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus. Jangan kita melihat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus di surga sebagai pengantara kita kepada Bapa. Sebab itu, marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah,
Umat Tuhan, makalah kamu semua ingat dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk dosa kita. Umat Tuhan, cawan pengucapan syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Umat Tuhan, minumlah kamu semua, ingat dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh darahnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami hamba-hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja di Mindo, Diaspora, dan Simpatisan. Kami telah boleh melaksanakan tugas melayani umat-Mu di tempat ini untuk makan dan minum roti dan anggur-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan melayakkan kami untuk melakukan tugas ini. Karena itu Tuhan, biarlah roti dan anggur yang telah boleh masuk dalam tubuh hamba-hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati. Sehingga biarlah itu mendatangkan sukacita iman, pengharapan iman, untuk kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami, sumber iman kami semua mengucap syukur kepada-Mu. Amin. See
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam ibadah Minggu pagi ini akan disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait pertama dan kedua, bait ketiga setelah persembahan dijalankan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Kami percaya Engkau telah melayakkan kami untuk dapat menyatakan rasa syukur melalui pengucapan syukur ini. Biar melalui rasa syukur ini kami dapat terus dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami datang karena kami mengakui dan mengimani Engkaulah Allah yang patut disembah, Engkaulah Allah yang patut dimuliakan. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora datang
memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami datang menaikkan doa kami, syafaat kami mohon Tuhan, ampunilah kami dalam setiap kesalahan yang kami lakukan, baik dalam perkataan kami, baik dalam hati kami, baik dalam perbuatan kami, yang menyakiti hati-Mu ataupun juga sesama kami. Dan kami mohon Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu. Pertama-tama Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam ibadah minggu pada saat ini, kami semua telah boleh mendengarkan firman-Mu. Berita firman Tuhan yang sangat sedih, di mana hamba-Mu, Yohanes Pembaptis, mati karena dipenggal lehernya. Kami tahu bahwa itu merupakan sebuah tugas yang harus Yohanes lakukan. Kami sadar Tuhan bahwa itu merupakan sebuah tugas yang harus Yohanes lakukan untuk menjadi sebuah kesaksian iman. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, pakai kami semua supaya dalam hidup ini kami tetap memuliakan Engkau. Kami tetap mengagungkan Engkau sekalipun ada banyak tantangan-rintangan yang menghalangi iman kami. Tapi pakai kami untuk tetap memuliakan Engkau, berharap kepada Engkau dalam setiap hidup ini. Supaya kami tetap setia memuji dan memuliakan Engkau. Selain itu Bapa, kami diajarkan sebagai umat-Mu untuk jangan membenci, jangan dendam kepada sesama. Karena kami sadar pada waktu kami menyakiti sesama, sama dengan kami menyakiti diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Dan pakai kami untuk tetap berharap kepada-Mu sebagai sumber iman kami. Berharap kepada-Mu Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang juga kepada-Mu Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Gimindo Diaspora. Dari Pak Ketua KMJ, kami semua presbiter, pelayan komisi, begitu juga Tuhan sampai guru sekolah minggu, koster. Tuhan memberkati kami. Tuhan pakai kami Bapa, supaya kami tetap semangat, kami semua tetap bergandeng tangan. Dan biarlah dari setiap pelayanan yang kami lakukan, dengan talenta-talenta kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur karena dalam ibadah ini kami telah boleh melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan tolong berkati, supaya perjamuan kudus yang telah kami lakukan itu mendatangkan sukacita iman bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi simpatisan di tempat ini, supaya kami tetap mengingat kebaikan Tuhan bagi kami, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, dan kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami. Begitu juga Tuhan Yesus, saat ini kami datang secara khusus, kami berdoa bagi umat-Mu di tempat ini, untuk khususnya jemaat-jemaat yang mengalami proses penyembuhan. Bapak Angel Heart Surapati, Bapak Elfon Sodale, Ibu Yuni Subermata Simanjuntak, Anak Tresia, Bapak Peter Okulsea, Pendeta Peter Okulsea, Ibu Marlina Sregar, dan juga mungkin yang tidak kami sebutkan namanya satu demi satu. Tuhan tolong memberkati kami, urapi kami, supaya dengan iman yang kami miliki, dengan semangat yang kami miliki, dengan obat penawar, itu mampu memberikan pemulihan atas tubuh kami. Begitu juga Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami sukacita ulang tahun kelahiran Saudara Walter Fernandus, Ibu Julia Patikawa. Tuhan tolong memberkati, supaya dengan sukacita itu mereka tetap memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan di tengah-tengah jemaat Gimindo Diaspora.
Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah dari Pak Presiden Jokowi, staf menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, sampai di tempat kami masing-masing di lingkungan Batam. Tuhan berkati dari Pak Wali Kota, Tuhan berkati semua staf-staf pemerintah, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan untuk menangani pandemi COVID. Tuhan berkati supaya biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi kami semua di tengah-tengah kehidupan kami sebagai rakyat. Tuhan urapi mereka, pimpin kami, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan pengharapan iman yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Majelis dan Jemaat Gemindo Diaspora Batam mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan dalam seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf apabila ada nama yang belum masuk di dalam warta, diharapkan dapat menghubungi sekretariat gereja. Warta keuangan akan di-share ke grup WA masing-masing. Demikian warta, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada pengutusan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan. Mari sebarkan Injil. PKJ 183 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersaat teduh. Marilah kita memuji Tuhan, selidiki hatiku.